Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanindi Ramadhania dengan NPM 2108260249. Baiklah, saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul dengan anti-helmintic, yaitu adalah tugas dari blog dari MOI. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi. Definisi dari antihelmintik, yaitu merupakan obat antihelmintik yang digunakan untuk membasmi ataupun mengurangi jumlah parasit cacing dalam saluran atau jaringan intestinal tubuh manusia dan hewan, baik bekerja secara lokal maupun sistemik. Di negara berkembang, penyakit cacing adalah penyakit rakyat yang paling umum. Diperkirakan lebih dari 60% anak di Indonesia menderita suatu penyakit infeksi cacing. Nah, kemudian bagaimana sih penularannya? Nah, penularannya umum terjadi melalui mulut, luka di kulit, cacing tambang, dan benang, ataupun lewat telur, ataupun kita sebut juga dengan kista, nah, ataupun bisa juga dikarenakan larva yang ada di mana-mana di atas tanah. Nah, kemudian bagaimana cara mendiagnosanya? Diagnosanya melakukan pemeriksaan mikroskopik dari telur atau larva dalam tinja, urin darah, dan jaringan. Hal ini penting dilakukan karena adanya kerja obat cacing yang kebanyakan tergantung dari jenis parasitnya. Nah, kemudian gejala apa saja sih yang ditimbulkan? Nah, gejala yang timbul itu berupa gangguan lambung usus, mual muntah, mulas, kejang, diare berkala, hingga hilangnya nafsu makan. Bisa juga obstruksi usus. Nah, pada cacing yang menghisap darah, nah tuan rumah ataupun yang terinfeksi dapat menderita anemia, misalnya kayak terkena cacing tambang, cacing pita, maupun cacing cambuk. Nah, kemudian penderita juga ada juga yang tidak mengalami keluhan. Nah, jadi kan lalu yang pertama, penyakit apa saja sih yang ditimbulkan dari penyakit parasitnya itu apa? Misalnya Strongyllidiasis. Nah, itu lokasi tubuhnya yang terkena itu ada di duodenum, jejunum, larvanya masuk melalui kulit dan paru-paru. Kemudian cara penularannya melewat mana? Lewat kulit. Nah, gejala ataupun komplikasinya itu bisa berupa gatal-gatal hebat di bagian dubur, kemudian gangguan perut dan iritasi pada bagian saluran nafas. Pengobatannya menggunakan apa? Thiabendazole dan albendazole. Nah, kalau misalnya schistosomiasis itu menembus kulit dan masuk ke aliran darah. Nah, dia cara penularannya lewat dari mana? Lewat dari keong yang membawa larva. Kemudian gejalanya itu masih asimptomatik ataupun belum diketahui, pengobatannya menggunakan praziquantel. Kemudian ada filariasis atau biasa kita sebut dengan kaki gajah. Nah, itu lokasi tubuhnya caranya tuh lymph nodes. Dia mikrofilianya itu masuk ke dalam darah. Kemudian cara penularannya itu dengan gigitan nyamuk. Nyamuknya itu apa namanya? Culex vagans yang menyengat pada malam hari. Kemudian nanti gejalanya itu kakinya membengkak atau biasa kita sebut dengan kaki gajah. Nah, pengobatannya kita kasih apa? Dietil karbamazin, terus sama hetrazan, sama trikuriasis itu tuh lokasi tubuhnya yang kenapa di kolon. Terus dia cara pengeluarannya kalau dari tanah yang terinfeksi tinja, terus dengan telur cacing tadi. Komplikasinya ataupun gejalanya itu bisa apendisitis akut serta anemia. Pengobatannya menggunakan apa? Mebendazole. Nah, penyakit dan parasitnya yang kedua, yang selanjutnya ada Ascaris. Dia itu merupakan cacing gelang. Larvanya itu nanti menembus usus halus melalui hati masuk ke paru-paru. Cara penularannya mulai dari makanan yang terinfeksi dengan tinja ataupun telur cacing. Nah, gejala itu bisa apendisitis hingga pankreatitis. Pengobatannya menggunakan piperazine, thiabendazole. Kemudian ada oksiuriasis, yaitu lokasinya tuh kokunum jejunum. Cara penularannya itu dari autoinfeksi, ya satu-satunya dari orang ke orang. Nah, nanti gejalanya itu apa? Gatal-gatal di dubur, kejang-kejang pada anak-anak. Nah, pengobatannya kita gunakan apa? Mebendazole lagi. Nah, kemudian penyakit yang taniasis, dari Tania saginata ataupun Tania salium itu tuh nanti dia alokasi tubuhnya mengenai usus. Nah, itu cara penularannya dari apa? Dari babi atau sapi yang belum dimasak ataupun masaknya belum terlalu masak nih. Nah, gejalanya itu bisa radang usus buntu hingga radang pankreas. Pengobatannya menggunakan apa? Niklosamida bisa. Kemudian ankilostomiasis. Nah, itu masuk melalui vena, paru-paru, bronkis, hingga saluran cerna. Kemudian cara pengeluarannya larvanya masuk melalui kulit yang terluka. Kemudian nanti bisa menyebabkan anemia. Nah, kita kasih obatnya mebendazole. Nah, mekanisme kerja obatnya itu gimana sih? Kalau albendazole sendiri itu menghambat polimerase tubulin sehingga menyebabkan degenerasi mikrotubulus pada sel usus cacing yang akan mengganggu penyerapan dari glukosa mengakibatkan nanti kematian pada cacing. Nah, prakuantel itu juga menyebabkan kematian dari cacing melalui apa? Melalui peningkatan permeabilitas membran sel terhadap ion kalsium menyebabkan kontraksi spastik dan kelumpuhan pada otot cacing. Kalau mebendazole dia menghambat sintesis tubulin pada cacing
cacing dengan mengganggu seluler yang penting seperti pembelahan sel dan transport nutrisinya yang akan menyebabkan cacing nanti akan lemah dan akan mati. Kemudian ada vermitin, yaitu mengaktifkan kanal ion klorida dan dikendalikan oleh glutamat pada cacing menyebabkan peningkatan aliran ion klorida dalam sel yang mengakibatkan kelumpuhan pada dan kematian pada sel cacing. Kemudian mebendazole ini nih efektif pada cacing yang cacing kremi, cacing gelang, pita, cambuk, dan tambang. Banyak digunakan sebagai monoterapi, sedangkan efek sampingnya itu jarang terjadi. Dan kadang kalau misalnya terjadi ada gangguan pada saluran pencernaan seperti sakit perut, diare, pada orang yang sedang hamil ataupun laktasi tidak boleh menggunakan obat ini karena bersifat tetratrogen. Nah, pada oksiriasis dosis dewasa dan anak sama, yaitu sama kita gunakan sama-sama 100 mg, yaitu 1 tab pada waktu makan pagi. Nah, kemudian pengobatan akan diulangi selama 14 hari kemudian. Kemudian tiabendazol. Nah, ini efektif untuk strongyliasis, trisinosis. Nah, khasiatnya juga pada Ascaris, oxiuris. Nah, terus cukup baik nih kan. Terus reabsorpsinya di usus itu sangat cepat. Nah, setelah diminum tuh kurang lebih dia 2 jam. Efek sampingnya tuh mual muntah, anoreksia, dan pusing. Juga mempengaruhi sistem saraf pusat. Jarang terjadi hepatitis kolestiasis. Terus dosisnya itu 25 mg per kilogram berat badan, maksimal 1,5 gram selama 2 kali sehari. Nah, kalau albendazole dia spektrumnya terhadap Ascaris, Oxyris, Tanea, Ankylostoma, dan lain-lain. Nah, efek sampingnya itu gangguan lambung usus, eh, terus demam, rontok rambut. Wanita hamil itu tidak boleh menggunakan ini karena dia bersifat tetratogen, sama seperti mebendazole. Nah, Ascariasis, Ankylostomasis, trichosis dosisnya itu menggunakan dosis tinggal 400 mg sewaktu makan. Nah, pada cacing yang strongyloidiasis itu menggunakan obatnya itu sebanyak 400 mg selama 3 hari. Terus ada juga yang aman untuk ibu hamil yaitu dietil karbamazin, khususnya dipakai pada mikrofilia cacing benang. Nah, tapi efek sampingnya ini apa? Mual muntah, kehamilan itu tadi aman kan, dosisnya 2 mg per kilogram berat badan ataupun 10 sampai 500 mg seharinya untuk 1 hari. Edukasi yang bisa kita kasih sama pasiennya ini apa? Pasien harus diberikan informasi tentang pentingnya penyelesaian seluruh dosis pengobatannya. Nah, untuk menjaga juga era infeksi, edukasi mengenakan kebersihan pribadi, mencuci tangan, mencuci makanan dengan bersih, kemudian masak-masak daging itu dengan matang, jangan sampai setengah matang ataupun tidak matang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.